Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi wa bihi nasta'in. Wassalatan wassalaman ala khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Anzala alaihi rabbuhul qur'anal karim bilisanin arabiyyin mubin. Wa ba'du. Sekarang kita memasuki alfiyah bait yang ke-29 dan ke-30. Baik, langsung saja mulai dari abun, akhun, hamun. Kita bicara posisi dulu. Abun ini posisinya adalah mubtada. Kemudian selalu muncul pertanyaan begini, kok mubtada nakiroh? Maka ini jawabannya, abun ini ma'rifah. Kok bisa ma'rifah? Tapi nggak ada tanda ma'rifah, misalnya alif lam gitu ya. Maka jawabannya ini biqasdil lafzi. Maksud biqasdil lafzi adalah memaksudkan lafaz. Lafaz yang mana? Lafaz yang diceritakan tadi di atas. Nah gitu. Jadi abun ini ma'rifah. Maka kita terjemahkan bukan dengan ayah, tetapi dengan lafaz abun. Nah gitu. Selanjutnya akhun. Akhun juga terjemahannya lafaz akhun. Nah di sini akhun ini sebenarnya maktuf ya, maktuf kepada abun, tapi dengan huruf athof yang dihapus. Selanjutnya begitu juga hamun. Hamun ini maktuf kepada abun dengan huruf athof yang dihapus, dan kemudian terjemahannya juga lafaz hamun. Selanjutnya kadzaka, kaf huruf jar, daka fi mahalli jarrin. Kemudian jar majrur adalah khobar. Khobar dari mana? Khobar dari ketiganya ini. Jadi abun membutuhkan khobar, kadzaka. Akhun membutuhkan khobar juga, kadzaka. Hamun juga membutuhkan khobar, kadzaka. Ini nanti masuk di dalam kajian bab tanazu', yaitu kalau dalam alfiyah bab tanazu' ini adalah pada bait 278. Kemudian kadzaka ini kalau kita terjemahkan adalah seperti itu pula. Maksudnya bagaimana? Seperti itu pula. Maka jawabannya, mereka bertiga ini juga seperti cerita Famu dan Zu, yaitu bahwa ketiganya ini masuk dalam kategori asma'us sittah. Baik, kita lanjutkan. Wahanu, ini hanu adalah mubtada, kemudian khobarnya adalah mahdhuf, takdirnya kadzalika. Jadi dan hanu demikian juga. Jadi hanu sama masuk dalam kategori asma'us sittah. Namun hanu ini punya catatan khusus. Apa itu? Mari kita lanjutkan. Wan naqsu. An-naqsu di sini adalah mubtada. Terjemahannya adalah di i'rab naqis. Kemudian selanjutnya fi adalah huruf jar, terjemahannya pada. Hadza ini fi mahalli jarrin ya, karena ada huruf jar. Kemudian al-akhiri. Al-akhiri di sini posisinya bisa 3, bisa jadi badal dari hadza, bisa menjadi atop bayan dari hadza, bisa pula menjadi na'at dari hadza. Tiga-tiganya benar. Kemudian adapun terjemahan al-akhiri adalah yaitu yang terakhir. Kenapa saya kasih 2 tanda kurung yaitu dan yang? Supaya mewakili antara atop bayan dengan badal dan juga dengan na'at. Jadi terjemahan fi hadzal akhiri adalah pada ini yang terakhir. Mana maksudnya yang terakhir? Yang terakhir maksudnya adalah cerita hanu. Kan ini terakhir disebut. Tadi kan sudah kita ceritakan abun, akhun, hamun. Nah sekarang cerita hanu. Maka dikatakan oleh Kiai Musannif fi hadzal akhiri, pada ini yaitu yang terakhir. Kenapa cerita yang terakhir? Ahsanu. Ahsanu isim tabdil, posisinya sebagai khobar. Terjemahannya lebih baik. Jadi si hanu ini kalau di i'rab naqis dia lebih baik. Nah, seperti itu.
Jadi pada setengah bait ini dijelaskan bahwasannya untuk lafaz hanu itu lebih baik di i'rab dengan i'rab nakis. Jadi dia dengan bacaan seperti itu, hanu. Tidak ditambah dia huruf waw menjadi hanu, tidak dirubah begitu, tetapi hanya hanu. Adapun mengenai lafaz hanu lebih baik di i'rab dengan nakis, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan nuhat atau ulama nahwu. Mari saya tunjukkan ulamanya. Yang pertama Imam Al-Farra. Dia menolak i'rab itmamnya hanu. Jadi hanu tidak boleh di i'rab itmam. Namun Imam Sibawai membolehkan i'rab itmamnya hanu. Jadi kalau gitu kita ikut yang mana? Maka berhubung yang kita kaji adalah alfiyah, maka kita ikut mana yang dikuatkan oleh alfiyah. Alfiyah mengatakan wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Dan i'rab nakis pada yang akhir ini yaitu hanu lebih baik. Artinya i'rab itmam boleh, tapi lebih baik nakis. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bait yang ke-30. Wa fi abin, dan pada lafaz abun. Ini jar majrur ya, fi abin muta'alliq ke depannya, yaitu ke yanduru. Kemudian selanjutnya wa taliyaihi, wawnya huruf ataf, taliyaihi maktuf ke abin. Terjemahannya serta kedua lafaz. Maksudnya mana ini serta kedua lafaz? Maksudnya kita sedang menceritakan abun yang ini dan serta kedua lafaz yaitu akhun dan hamun. Jadi wa fi abin wa taliyaihi, dan pada lafaz abun dan yang keduanya yaitu akhun dan hamun, yanduru. Yanduru ini adalah fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembalinya ke nakis. Terjemahannya jarang ada dia, maksudnya jarang di i'rab nakis. Jadi ini kebalikan dari hanu. Kalau hanu lebih utama nakis, jarang di i'rab itmam. Adapun abun, akhun, hamun lebih sering di i'rab itmam daripada i'rab nakis. Ingat ya, i'rab itmam itu yang dia menjadi asmaus sittah. Jadi abun itu menjadi abu, akhun itu menjadi akhu, hamun itu menjadi hamu. Nah, seperti itu. Kalau dia i'rab nakis, ya seperti ini saja yang di depan kita ini ya, ada abun, akhun, hamun. Gitu aja. Kemudian selanjutnya wa qasruha. Qasru di sini adalah mubtada. Wa huwa mudhaf, ha mudhafun ilaih. Terjemahannya adalah qasarnya. Apa pula ini qasar? Nah, jadi di sini akan dijelaskan ada 3 jenis cara membaca abun, akhun, dan hamun. Yaitu satu, ini yang paling sering, yaitu dia di i'rab itmam, dan dia boleh juga di i'rab nakis walaupun jarang. Nah, kemudian wa qasruha, dan qasarnya ada pula lagi nih, yaitu di i'rab qasar. Min naqsihinna, daripada nakisnya. Ashharu, ashharu ini adalah khobar, terjemahannya lebih masyhur. Nah, di sini tambah satu lagi, yaitu qasar. Bahkan qasar ini min naqsihinna ashharu, daripada nakisnya dia lebih masyhur. Maksudnya gimana nih qasarnya? Mari saya tunjukkan contohnya yang qasar, yaitu contohnya di sini hadza abahu. Hadza mubtada, abahu khobar. Nampak tidak dibaca abuhu, padahal posisinya khobar ya, khobar tentu rafa, tapi tetap kita baca abahu. Kemudian selanjutnya dalam posisi nasab juga dibaca abahu, ro'aitu abahu. Abahu di sini dalam posisi nasab ya, maf'ulun bih.
Kemudian selanjutnya dalam posisi jar juga abahu. Contohnya nazartu ila abahu. Aku melihat kepada abahu, ayahnya. Jadi baik dia di posisi rofa atau di posisi nasab atau di posisi jar, semuanya dibaca dengan aba. Inilah yang dimaksud dengan qasar. Dan ini justru lebih masyhur daripada bentuk nakisnya. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian kesimpulan dari bait 30 ini, khususnya cerita untuk abun, akhun, dan hamun, adalah bahwa dia itu nomor satu itmam. Inilah yang utama. Yang kedua qasar. Kemudian yang ketiga nakis. Baik, sekian dulu kajian kita untuk bait 29 dan 30 ini. Wallahu a'lam.